Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillah dari an'amana bi nikmatil iman wal islam wal afiyah. Syada la ilaha illallah wa syarika wa syada anna subhati abdu wa waliyuh. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina subhati walillah ala nasyabi ajmain wa ba'du. Hari ini hadirat keluarga besar Raja Nusantara di mana saja Anda berada. Kami tim Raja Nusantara akan membicarakan dengan realitas alam. Realitas alam ini kita ada 3 alam, yaitu yang pertama alam fisik, kedua alam metafisika, dan ketiga alam spiritual. Alam fisik ini suratnya An-Nas 1-6 ayatnya, kemudian alam metafisika itu alamnya suratnya Al-Alaq 1-5, kemudian alam spiritual itu adalah suratnya Al-Ikhlas 1-4. Kita menggunakan standar SRI, Spiritual Reji Intelektual, yang akan kita bahas. Dengan spiritual kita mohon sama Allah agar diberikan satu bimbingan, agar kita punya ilmu yang bermanfaat. Kemudian religinya kita mengambil surat An-Nas, Al-Falaq, dan juga Al-Ikhlas sebagai acuannya. Kemudian intelektualnya kita akan membahas secara keilmuan. Harakumullah, kita mulai dari religinya yaitu surat An-Nas. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbin nas, malikin nas, ilahin nas, min syarri waswasil khannas, alladzi yuwaswisu fi sudurin nas, minal jinnati wan nas. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbil falaq, min syarri ma khalaq, wa min syarri ghasiqin idza waqab, wa min syarri nafasati wal qad, wa min syarri hasidin idza hasad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahu samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Sadaqallahul adzim. Artinya dari surat An-Nas, Qul a'udzu birabbin nas, katakan aku berlindung kepada Tuhan yang memelihara dan menguasai manusia, Malikin nas, raja manusia, Ilahin nas, sembahan manusia, min syarri waswasil khannas, dari kejahatan bisikan setan bisa biasa tersembunyi, alladzi yuwaswisu fi sudurin nas, yang bisikan kejahatan di dalam dada manusia, minal jinnati wan nas, dari kelompok jin dan manusia. Bismillahirrahmanirrahim. Surat Al-Alaq. Qul a'udzu birabbil falaq, katakanlah aku berlindung kepada Tuhan yang menguasai waktu subuh, min syarri ma khalaq, dari kejahatan makhluknya, wa min syarri ghasiqin idza waqab, dari kejahatan malam apabila telah gelap gulita, wa min syarri nafasatil uqad, dari kejahatan wanita-wanita tukang sihir yang mengembus dan pada buhul-buhul mantranya, wa min syarri hasidin idza hasad, dari kejahatan orang-orang yang dengki apabila ia timbul kedengkiannya. Surat Al-Ikhlas. Qul huwallahu ahad, katakanlah dia Allah yang Maha Esa, Allahu samad, ada Tuhan bergantung kepadanya segala sesuatu, lam yalid wa lam yulad, dia tidak beranak dan tidak diperanakan, wa lam yakul lahu kufuwan ahad, dan tidak ada seorang pun yang setara dengannya. Hadirin, kita bahas dulu dari sisi surat An-Nas, bahwa alam fisik itu manusia, hewan, tumbuhan, benda mati, api, air, angin, tanah, batu, pasir, dan semuanya. Benda terkecil ukurannya itu nano. Nano itu 0,00 sekian senti. Mili, metrik, baru nano. Jadi yang paling kecil itu nano. Benda yang terjauh di antariksa itu menggunakan teleskop, matahari, planet, bintang, sejauh bisa dijangkau oleh alat panca indera, itu masih alam fisik.
Jadi alam fisik itu luasnya adalah sepanjang kehidupan yang bisa dijangkau oleh panca indera. Ya, bisa dilihat, didengar, kemudian bisa yang dekat diraba. Nah, ini adalah alam fisik. Jadi alam fisik itu alam yang physically yang bisa dilihat dengan segala ada ini, dan kompleks sekali, karena alam-alam ini juga ya sangat jauh sekali. Kita bicarakan matahari, jaraknya itu cahayanya menembus bumi ini, matahari adalah 150 juta kilo. Nah, jarak paling jauh, dan 90 juta kilo itu jarak paling dekat. Kemudian planet dari mulai Merkurius, Venus, Bumi, Mars, Jupiter, Saturnus, Neptunus, dan planet yang lain. Bintang itu mulai dari Andromeda, kemudian galaksi-galaksi Bima Sakti, dan semua jauh banget. Sejauh bisa dijangkau oleh panca indera itu masih alam fisik. Jadi alam ini memang luar biasa, makhluk tahada batila. Itu jangkauannya sangat jauh sekali, dan itu semua masih alam fisik. Alhamdulillah, kita kemudian membahas tentang alam metafisika. Alam metafisika itu yang di belakang fisik itu roh, siluman, jin, setan, iblis, dan malaikat. Jadi kalau kita mau menggunakan alam, ketika alam fisik itu bisa dijangkau oleh panca indera, batasnya itu masih alam fisik. Kemudian masuk alam metafisika itu, di langit satu itu penggunanya adalah roh. Roh itu tidak bisa dilihat dengan panca indera. Jadi alam ini tidak bisa dijangkau dengan panca indera, tetapi mampu didetektif keberadaannya dengan rasa, emosional, dan akal. Jadi roh kita ini, baik itu roh hayati maupun rohul kudus, itu dua-duanya bisa dirasakan, bisa berakibat terhadap emosi, dan bisa masuk akal, namun tidak bisa dilihat dengan panca indera. Itu alam roh. Siluman, begitu juga makhluk-makhluk Allah yang ada, siluman, jin. Nah, ini adalah makhluk-makhluk di alam gaib yang itu keberadaannya bisa dirasakan. Getarannya bisa dirasakan, dan itu ke fisik namun tidak berbentuk fisik. Jin itu juga, setan dan iblis ini sama, jadi bisa dirasakan dengan rasa, emosional, dan akal, termasuk malaikat keberadaannya itu bisa. Jadi nanti saudara sekalian, kalau alam siluman dan alam jin ini biasanya menggunakan medianya media dingin. Jadi siluman jin itu dingin. Jadi kalau kita merinding, itu sebenarnya itu alam dia. Setan dan iblis ini nggak pakai merinding, tapi pakai emosi. Jadi ketika emosional gejolak besar, dan juga apalagi menggunakan seluruh aktivitasnya memuncakkan emosional, itu adalah karakter-karakter iblis dan setan. Jadi emosional yang luar biasa, di luar dari semuanya, dan tidak terkendali, itu berarti alamnya alam iblis dan alam setan. Kemudian alam malaikat itu adalah kecerdasan akal. Jadi akal kita yang soft, yang lembut, kemudian bening, terjangkau dengan baik, itulah sebenarnya alam malakut, alam malaikat, yang notabene membawa akses ke nikmatan, kebaikan buat kita semua. Kenalilah alam-alam gaib ini, ya. Kenalilah alam roh,
siluman, jin, setan, iblis, dan malaikat, sehingga kita mampu untuk menjadikan reposisi yang jelas. Roh itu senyawa dengan manusia, itu senyawa. Siluman itu dengan manusia itu parasit, bahkan merugikan. Jin juga parasit. Jadi saudara-saudara kita yang menggunakan jasa siluman pasti akan rugi, yang menggunakan jasa jin juga pasti akan rugi, karena itu menguntungkan dia, merugikan kita. Setan dan iblis itu sama, musuh. Jadi kalau kita menggunakan dia sebagai musuh, dijadikan teman, ya kita yang hancur. Jabatan, ya, kebahagiaan, kenikmatan bisa hancur dengan adanya emosional yang tidak terkendali oleh iblis dan setan. Kemudian malakut ini adalah akal. Dan akal inilah yang sebenarnya bisa meredam dari emosional itu. Sehingga roh, keberadaan roh itu ada sebagai senyawa. Siluman jin itu adalah masuknya ke nafsu lawamah. Maksudnya nafsu sufiyah. Siluman jin itu maksudnya nafsu sufiyah, setan itu lawamah, iblis itu amarah, dan juga mutmainah itu adalah malaikat. Itu berada di dalam nafsu kita. Maka mana yang kita kembangkan? Kalau kita kembangkannya alam lawamah dan juga alam amarah, ya iblis dan setan yang menguasai. Namun kalau kita sufiyah dan mutmainah, itu akan terkendali dengan baik. Kenalilah itu semua, metafisika ini, sehingga kita tidak terjebak dalam permainan mereka, sehingga kita menjadikan partnership, yaitu malaikat, untuk karya-karya yang fenomenal. Kemudian alam ini psikis itu mampu merasakan adanya alam metafisika, termasuk nafsu kita juga muncul dari metafisika amarah, iblis, lawamah setan, sufiyah jin, mutmainah malaikat. Pengendalian terhadap nafsu ini yang harus dijadikan motivasi dan semangat untuk menuju nafsu yang akan mendapatkan keridhaan Allah SWT, yaitu nafsul mutmainah. Alam metafisika ini juga sebagai penyeimbang dalam kehidupan menuju penilaian yang hakiki. Ketika kita mampu menyelesaikan permasalahan di dalam metafisika ini, akal juga punya peranan penting dalam memegang akal juga peranan penting dalam memenangkan kompetisi di alam metafisika. Dengan keunggulan akal menjadi insan yang sempurna sebagai khalifah di muka bumi ini, kelak dia akan menempati surga yang dijanjikan oleh Allah SWT. Hadiratkumullah, dengan kita mengenali alam metafisika ini, kita tidak akan terjebak oleh amarah, lawamah, sufiyah, menuju semua ke dalam mutmainah. Hati-hati menggunakan fasilitas ini untuk mendapatkan predikat sebagai insan yang sempurna, insan kamil, abdan syakura. Nah, tentu kita harus memilah dan memilih mana yang dijadikan lawan, mana yang dijadikan kawan, mana yang dijadikan parasit. Ini harus kita kenal dengan baik, sehingga kita akan menjadi hamba-hamba Allah yang kamilah, insanun kamil, insya Allah. Hadiratkumullah. Kemudian alam spirit. Alam spirit adalah alam ini dimulai dari langit 7. Langit 7 itu disebut Baitul Ma'mur. Di sana ada Nabi Ibrahim, Nabi Ismail, dan nabi-nabi yang lain ada di sana untuk memberikan aspirasi dan informasi tentang kebenaran, kebaikan yang absolut. Kemudian langit 8 ini Sidratul Muntaha. Dulu zaman Nabi diantarkan malaikat Jibril, dan di sana malaikat Jibril ada di Sidratul Muntaha.
Dan ini juga alam-alam perdamaian, alam kebaikan, alam inspiratif untuk kebaikan. Kemudian langit 9 itu Sidratul Mustawa. Nabi Muhammad SAW ada di Sidratul Muntaha, naik ke Sidratul Mustawa dalam Isra Mi'rajnya, dan sekarang menetap di Sidratul Mustawa sebagai hadiah, tempat yang istimewa. Dan langit 10 adalah arsy singgasananya Allah SWT. Jadi setiap langit membawa perdamaian dan juga ketenangan. Dan tempat ini yang indah, damai, dan sejahtera, yang sempurna, dengan naungan dan lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hadirin, kita kembangkan alam spirit ini hanya bisa dijangkau dengan kekuatan Ruhul Qudus. Ruhul Qudus adalah tingkat kesadaran yang tertinggi, sedangkan Ruh Hayati adalah tingkat kehidupan semata. Sedangkan yang agresif adalah Ruhul Qudus, karena memiliki kecepatan yang mengimbangi kecepatan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Teori kecepatan pesawat itu 1 jam 1000 kilo, gelombang elektromagnetik lebih cepat dari pesawat, kemudian gelombang cahaya lebih cepat daripada gelombang elektromagnetik. Gelombangnya imajiner, angan-angan atau intelektual, itu lebih cepat daripada cahaya. Kemudian gelombang Ruhul Qudus itu lebih cepat daripada gelombang intelektual atau gelombang imajiner. Nah, Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah yang paling cepat di antara itu. Gelombang Ruhul Qudus mampu menjelajahi Lauhul Mahfud sebagai catatan seluruh kehidupan yang ditentukan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga keberkahan menyertai kita semua. Hadirin, kita kenal alam spirit ini adalah alam perdamaian. Jadi saudara-saudara kita kalau sudah sampai ke alam spirit, ini sebenarnya adalah alam yang paling tinggi, yang intinya adalah damai, aman, sejahtera. Karena di alam spirit ini sudah tidak banyak kompetisi, adanya adalah instruksi. Jadi kalau di alam metafisika itu adalah alam kompetisi, jadi bagaimana kita melawan siluman, jin, setan, iblis, bahkan kompetisi dengan malaikat, dengan akal. Sementara di alam spirit ini adalah alam instruksi yang sudah memang ditetapkan oleh Allah di tempat yang paling nyaman, paling indah. Nah, alam dohir itu adalah fasilitas. Alam fisik itu fasilitas. Fasilitas ini hanya sampai di dunia. Kompetisi hanya untuk di dunia, tapi untuk kehidupan yang abadi adalah di alam spirit. Maka dari itu, saudara sekalian, jangan kita lewatkan, ya, jangan kita abaikan kecepatan yang kita miliki ini. Kita gunakan seindah mungkin kecepatan gelombang Ruhul Qudus ini, sehingga ketika kita bersama Gusti, bersama Allah, la takhaf wa la tahzan Allah ma'ana, jangan sedih, karena Allah bersama kita, maka nanti akan mampu mengendalikan. Jadi Ruhul Qudus ini mampu mengendalikan angan atau intelektual, kemudian Ruhul Qudus mengendalikan emosional, yang kompetisi selalu dengan alam metafisika, dan juga akan membawa ketenangan di psikisnya, dan akan membawa kesehatan fisik. Jadi jasad itu adalah alam fisik, metafisika itu alamnya rasa, emosional dan akal, sementara alamnya roh adalah alam spiritual. Aspirasi, instruksi yang paling halus dan paling menguntungkan adalah bersama Gusti, bersama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita jadikan ayat-ayat Allah ini bagian dari mengangkat spiritual kita jadi sehat. Sehatnya spiritual, sehatnya Ruhul Qudus itu bisa menciptakan sehatnya akal, sehatnya nafsu,
sehatnya rasa, dan sehatnya jasad kita. Insya Allah kita menjadi manusia yang sempurna, memiliki alam biologi yang sehat, psikologi yang mantap, emosional yang terkendali, intelektual yang bening dan cerdas, dan spiritual atau Ruhul Kudus yang kamilah, yang sempurna dalam lindungan bimbingan Allah Subhanahu wa taala. Barakallahu fil Qur'an azim wa nafi ayati wa dir hakim taqabbal min rabbul hakim. Aku hadza wastarikum muslimat wal mu'minina wal mufastaghfirur rahim. Subhanallah wa salam wa ridha wa alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.